Dalam proses upgrade diri, banyak istilah yang sering Anda dengar: training, counseling, coaching, consulting, mentoring, bahkan motivating. Namun tidak semua orang memahami secara utuh apa fungsi dan batas dari masing-masing proses tersebut. Agar Anda tidak salah memilih metode dan tidak salah berharap dari sebuah interaksi, saya menggunakan pendekatan TCCCMM. Kita perlu tahu apa yang bisa dan tidak bisa diharapkan dari proses itu. What to expect and not to expect. Itulah yang ingin saya jelaskan di sini. Dengan memahami TCCCMM, Anda akan tahu proses apa yang sedang Anda jalani, apa yang sebaiknya Anda harapkan, dan apa yang tidak seharusnya Anda minta dari proses tersebut. Karena upgrade diri bukan soal ikut tren, tetapi tentang memilih proses yang tepat untuk hasil yang nyata bagi diri Anda dan bisnis Anda. Training atau teaching adalah proses transfer pengetahuan dan keterampilan dari seseorang yang menguasai topik kepada mereka yang membutuhkan. Strukturnya terarah, ada kurikulum, tujuan pembelajaran, dan indikator hasil. Training sangat tepat digunakan saat Anda perlu belajar sesuatu yang baru secara cepat dan sistematis. C. Counseling. Counseling adalah proses pendampingan psikologis yang membantu Anda memulihkan kondisi emosional, menghadapi tekanan batin, atau mengurai konflik internal. Seorang counselor menciptakan ruang aman agar Anda bisa berbicara terbuka, diterima tanpa penghakiman, dan perlahan menemukan kembali kestabilan dari dalam diri. Counseling sangat penting untuk mengembalikan kesadaran, keutuhan, dan kesiapan seseorang agar mampu kembali menjalankan peran hidupnya secara sehat. C. Coaching. Kata coach berasal dari bahasa Hungaria, koci, yang berarti kereta, kendaraan untuk mengantar seseorang dari satu tempat ke tempat lain. Istilah ini kemudian dipakai di Oxford pada abad ke-19 untuk menyebut tutor yang membantu mahasiswa mencapai kelulusan, dengan tujuan membantu klien menemukan jawaban dari dalam dirinya sendiri, bukan dari arahan orang lain. Coach tidak menggurui, coach tidak mengambil alih, coach hadir untuk memfasilitasi kesadaran dan pilihan, melalui percakapan yang reflektif, bertujuan, dan terfokus. Mengacu pada standar ICF, International Coaching Federation, yang mendefinisikan 8 core competencies sebagai berikut. 1. Demonstrates ethical practice. 2. Embodies a coaching mindset. 3. Establishes and maintains agreements. 4. Cultivates trust and safety. 5. Maintains presence. 6. Listens actively. 7. Evokes awareness. 8. Facilitates client growth. Coaching berarti proses kemitraan kolaboratif antara coach dengan klien untuk mencapai goals dari klien. C. Consulting adalah proses pemecahan masalah berbasis keahlian profesional. Seorang konsultan menganalisis situasi, menawarkan solusi, memberikan saran teknis, dan terkadang menyediakan sistem atau struktur kerja yang siap diterapkan. Consulting ideal digunakan saat organisasi atau individu menghadapi tantangan yang membutuhkan pandangan objektif, struktural, dan berbasis pengalaman profesional. Konsultan bisa bekerja menggunakan pendekatan template atau menjadi mitra berpikir strategis. Mentoring adalah proses bimbingan berdasarkan pengalaman nyata. Mentor adalah seseorang yang telah melalui perjalanan serupa dan membagikan wawasan serta pembelajaran yang relevan kepada mentee. Seorang mentor tidak hanya menjelaskan apa yang perlu dilakukan, tetapi juga mendampingi penerapannya secara aplikatif. Dalam praktik saya, mentoring berperan besar dalam aspek aplikatif seperti penyusunan data operasional, penguatan sistem kerja, digitalisasi dan transisi menuju organisasi yang profesional dan berkelanjutan. Motivating adalah proses membangkitkan semangat, inspirasi, dan dorongan untuk bertindak. Motivator berperan membangun energi positif yang bisa menggerakkan seseorang untuk mulai melangkah. Dalam setiap interaksi saya tidak berperan sebagai motivator secara profesi, namun saya percaya bahwa proses coaching yang baik akan secara alami melahirkan energi dan keberanian dari dalam diri klien. Motivasi bukan sesuatu yang dipaksakan, tetapi muncul melalui proses yang membangun kejelasan dan keyakinan. Pendekatan saya adalah kombinasi dari TCCCMM. Saya menggunakan pendekatan yang terintegrasi dan disesuaikan. Dalam program business coaching untuk klien saya, komposisi yang umum saya gunakan adalah 40% coaching, 25% teaching, 20% consulting, 10% mentoring, 5% counseling. Tidak ada sesi khusus untuk motivating, karena dorongan semangat menjadi satu dalam setiap interaksi coaching. Prosentase ini tidak mengikat, setiap klien berbeda, setiap tujuan unik. Saya hanya menggunakan metode yang relevan dan efektif bagi pertumbuhan Anda. Tetapi satu prinsip yang saya pegang, semua interaksi saya adalah interaksi coaching.
Artinya, Anda adalah pusat dari prosesnya, bukan saya. Upgrade diri dan upgrade bisnis Anda adalah perjalanan. Dan setiap perjalanan memerlukan kendaraan yang tepat. TCCCMM bukan untuk mengkotak-kotakan, melainkan agar Anda bisa memilih proses yang sesuai untuk hasil yang nyata bagi diri Anda dan bisnis Anda.